Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ere Mardela Arbiani. Pada kesempatan kali ini di pertemuan kelima, kita akan membahas tentang singkatan dan akronim. Kemudian dilanjutkan lagi dengan angka dan lambang bilangan, dan yang terakhir adalah tentang tanda baca. Yang pertama, singkatan dan akronim. Nah, cukup diingat bahwa singkatan itu biasanya huruf demi hurufnya itu tidak bisa kita lafalkan dengan fasih seperti yang lainnya. Misal, contoh dari singkatan KTP. Kemudian contoh lain adalah STNK, dan misalnya yang disingkat dengan YG. Itu susah kan untuk diucapkan, berarti itu masuknya pada singkatan. Singkatan ini biasanya sering juga kita gunakan saat menulis gelar. Misalnya SPD, itu artinya sarjana pendidikan, seperti itu ya. Kita lanjut pada akronim. Nah, kalau akronim ini biasanya katanya itu bisa kita lafalkan secara normal. Akronim contohnya Bulog. Bulog itu kepanjangannya adalah Badan Urusan Logistik. Kemudian ada juga pemilu, mudah dibaca kan, tapi kepanjangannya Pemilihan Umum. Puskesmas itu juga termasuk pada akronim. Pokoknya intinya kalau bisa dilafalkan dengan normal, itu bisa kita larikan menjadi akronim. Nah, kalau yang susah kita lafalkan dengan normal, itu adalah singkatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang angka dan bilangan. Angka dan bilangan ini biasanya kita kenal dari bahasa Arab dan bahasa Romawi. Baik itu angka 1 sampai 9, Romawi juga ada seperti itu. Nanti akan dijelaskan di PPT-nya ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang tanda baca. Nah, kalau tanda baca biasanya ada 15. Yang pertama ada titik. Titik ini biasa kita gunakan di saat kalimat sudah berakhir. Kita menggunakan tanda titik. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma ini jika selanjutnya ada kata lain atau kalimat lain yang mengikutinya. Kemudian ada tanda titik koma, ada tanda titik dua, lalu ada tanda hubung, ada juga tanda pisah. Kemudian ada tanda tanya. Ketika kita ingin bertanya, kita gunakan tanda tanya. Kemudian ada lagi tanda seru. Tanda seru misalnya kita menyuruh, jadi di situ ada penjelasan yang lebih kuat gitu, makanya kita menggunakan tanda seru itu. Kemudian ada lagi tentang tanda elipsis. Elipsis ini biasanya penghilangan. Biasanya elipsis ini digunakan ketika kita mengutip suatu paragraf lalu kalimatnya terlalu panjang sehingga kita ada menghilangkan beberapa kata atau beberapa kalimat, dan itu biasanya kita gunakan tanda elipsis ini untuk penghilangan sebagian kalimat tersebut. Kemudian ada lagi tanda petik, kemudian tanda petik tunggal, ada tanda kurung, tanda siku, garing atau garis miring. Kemudian yang terakhir ada penyingkat atau yang sering kita dengar dengan apostrof. Oke, hanya itu penjelasan dari saya. Cukup sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi kuis. Silahkan didengar dan disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari tanda petik dan tanda petik tunggal beserta contohnya? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.